Bab 2499. Pertemuan mentor dan magang. Betul juga, rekan-rekan kultivator ini pasti merasa tidak nyaman, lebih baik kami tidak bertemu. Seseorang menghela nafas. Jika itu adalah mereka yang dibawa pergi dan disiksa selama ribuan tahun, khawatirnya juga tidak berminat untuk bertemu dengan para master obat lainnya. Adegan itu seperti diperlakukan sebagai pameran benda. Selain itu, ini juga privasi pribadi master obat, tidak perlu demi sedikit rasa ingin tahu, lantas lari ke sana untuk menyakiti mereka. Sekte iblis sudah binasa, apa yang kalian rencanakan selanjutnya? Kata Eric Kin. Setelah bagian dari perjalanan laut ini, dia harus pergi ke pegunungan sihir bersama Tenno Zhang dan yang lainnya. Pada saat ini, tidak nyaman bagi master obat di Pulau Arus Api untuk bepergian bersama. Dan kapal spiritual Sekte Iblis hilang, dan kapal Nicholas Peng langsung meledak. Tidak banyak kapal spiritualis yang dapat menampung ratusan orang dan dapat mempertahankan kecepatannya. Haha, jangan khawatir Master Obat Kin tentang ini, kami telah membahasnya selama 3 hari terakhir. Para Master Obat tidak khawatir. Beberapa dari kami juga membawa kapal spiritual yang baik. Hanya karena tidak terbiasa dengan situasi laut badai sebelumnya, jadi naik kapal penyamun Sekte Iblis. Sekarang kami keluar dari laut yang berbahaya, kami bisa naik perahu sendiri. Eric Kin juga mengangguk. Dia juga memilih naik kapal spiritual Sekte Iblis karena laut badai terlalu berbahaya. Di lautan normal ini, kultivator dapat memilih banyak cara, dengan terlepas dari kapal spiritual besar yang lebih lambat, juga untuk meningkatkan kecepatan. Setelah semua hal dibahas terbuka, saatnya untuk berpisah satu sama lain. Semua orang bertemu satu sama lain karena kebetulan, meskipun mereka telah berjuang berdampingan, ketika selesai, semua orang masih harus kembali ke lingkungan sendiri. Beberapa master obat memiliki ekspresi rumit, mereka memandang Eric Kin seolah-olah mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah begitu banyak orang memperhatikan mereka, mereka tidak mengatakan apa-apa, jadi mereka bubar. Semua orang sekali lagi berterima kasih kepada Eric Kin, dan kemudian naik kapal spiritual satu demi satu. Di sisi lain, seorang kultivator di samping Darendo bermata merah dan berjalan bersamanya. Jelas, memanfaatkan kesempatan ini, Darendo juga menjelaskan situasinya kepada adiknya. Kalau begitu Master Obat Kin dan semuanya, aku akan pergi dulu. Melihat pikiran para Master Obat yang telah pergi, Darendo merasakan banyak emosi di hatinya. Seperti dia, banyak master obat yang ingin memohon untuk mengikuti Eric Kin. Tetapi hanya sedikit orang yang bisa memanfaatkan kesempatan dengan putus asa seperti dia. Darendo dapat membayangkan bahwa di tahun-tahun mendatang, kesempatan semua orang bertemu Eric Kin lagi, khawatirnya tidak banyak. Dan meskipun dia tinggal di pulau terpencil, dia setidaknya memiliki harapan. Berharap dia membuat taruhan menang kali ini. Tentu saja, Darendo tidak mengekspos urusan Eric Kin, tetapi memberikan alasan pada adiknya. Pada saat ini dia memberi hormat dan terbang. Orang ini sangat mengagumi Eric Kin sebelumnya, tetapi sekarang dia pergi dengan sangat santai, pasti ada masalah. Nicholas Peng semakin menyesalinya dan merasa bahwa dia melewatkan tidak sedikit. Saat ini, di Pulau Arus Api, hanya ada 5 orang yang tersisa, selain Eric Kin, Nicholas Peng dan adik Darendo, masih ada Kuart Lu dan Owen. Mereka terbang menuju ke arah kapal spiritual yang mengambang di laut. Ketua Asosiasi Lu, ada seseorang di kapal spiritual yang ingin bertemu denganmu. Terbang di udara, kata Eric Kin. Di kapal spiritual ini, Kuart Lu tercengang. Orang-orang di kapal ini bukankah semuanya ahli obat yang ditangkap oleh Sekte Iblis? Mungkinkah ada seorang kultivator yang dia kenal? Dengan suasana hati yang ragu,
Ketika dia melihat sosok yang dikenalnya di kabin, Kuartlu merasa seperti dihantam guntur, dan air mata langsung berlinang. Guru. Melihat Tenno Zhang di depannya, Kuartlu mengguncang tubuhnya dan berlutut tepat di depannya. Tenno Zhang bukan hanya ketua asosiasi klub apoteker Kaisar Qin sebelumnya, dia bahkan adalah gurunya Kuartlu. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada Tenno Zhang, tidak akan ada dia hari ini. Hanya sebelumnya, Tenno Zhang menghilang selama hampir 10.000 tahun. Kuartlu berpikir bahwa pihak lain sudah mati. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya hidup, tetapi juga ditangkap oleh Sekte Iblis. Kuartlu, kamu tidak menyia-nyiakan bimbinganku, aku juga sangat senang kamu bisa menjadi ketua asosiasi. Tenno Zhang tersenyum. Di antara banyak muridnya pada saat itu, meskipun Kuartlu sangat berbakat, dia juga pandai dan suka membuat masalah, dan dia sering membuat masalah. Akibatnya, Kuartlu berubah dari seorang pria muda menjadi pria setengah tua sekarang. Waktu berlalu begitu cepat. Tanpa mengganggu sang mentor dan magang, Erik Qin juga meninggalkan ruangan. Kepala sukumu, kamu belum pergi. Saat ini kapal spiritual telah mulai berlayar, tapi Senomu dan beberapa kultivator klan barbarian masih mengikuti kapal spiritual. Master Obat Qin, aku berencana untuk mengantarmu agak jauh, sebagai tanda terima kasih atas bantuanmu untuk klan barbarian. Senomu tersenyum. Kalau begitu, merepotkanmu. Erik Qin berpikir sejenak, tetapi tidak keberatan. Meskipun dia meninggalkan Laut Badai sekarang, dia masih di lautan tak berujung. Kapal spiritual yang ditunggangi semua orang adalah kapal spiritual besar, dan itu bukan hal yang buruk jika dijaga. Meskipun kecepatan kapal spiritual Sekte Iblis rata-rata, bahan yang digunakan tidak buruk, setelah Erik Qin memodifikasi formasi, kecepatan spiritual kapal meningkat banyak. Kapal spiritual ini dikembalikan kepadamu. Dengan tambahan pola dewa yang aku gambarkan, kamu seharusnya puas. Erik Qin memperhatikan Nicholas Peng yang dengan sembunyi-sembunyi terus memperhatikan penggambaran formasinya. Setelah terdiam sejenak, dia melemparkan token kapal spiritual kepada Nicholas Peng. Ini sangat sungkan. Pada saat itu, kamu mengemudikan kapal spiritual demi kami. Nicholas Peng terungkap pikirannya, mengambil token dan tertawa garing. Ngomong-ngomong, apakah kamu menemukan sesuatu yang bagus di Sekte Iblis 3 hari ini? Erik Qin menatap Nicholas Peng dalam-dalam. Orang ini cerdas otaknya, tidak tahu bagaimana dia bisa tahu. Jika kamu merasa sungkan, maka berikan aku satu salinan teknik pemurnian tubuh kamu yang didapatkan dari Dewa Obat. Namun, Erik Qin tidak menjawab, tetapi mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Haha, itu tidak bisa, aku bersumpah, aku tidak bisa menyebarkannya ke orang luar. Nicholas Peng memutar matanya dan berkata. Ngomong-ngomong, teman kultivator Qin, ada yang harus aku lakukan, jadi aku akan pergi dulu. Setelah berbicara, Nicholas Peng mengambil token dan langsung menyelinap. Erik Qin mendengus dan menggelengkan kepalanya. Orang ini sebelumnya bilang bahwa dia bersedia dirinya memberikan batu abadi sebagai barter untuk metode pelatihan tubuh itu, tetapi sekarang dia mengatakan bahwa dia tidak dapat menyebarkannya. Ini sama sekali tidak masuk akal. Orang ini khawatir Erik Qin meminta imbalan atas jasanya menggambarkan pola dewa. Tapi itu hanya spiritual kapal, dan Erik Qin benar-benar tidak memedulikannya. Dibandingkan dengan sumber daya yang dia dapatkan dari Sekte Iblis, kapal spiritual ini tampaknya kurang berharga, dan dari segi kecepatan, tidak sebagus kapal terbang cahaya ungu, dan dari segi gaya, tidak sebagus kapal terbang cahaya ungu, juga tidak sebagus kapal abadi yang dia berikan kepada Vinola Su. Setelah berurusan dengan masalah formasi, kembali ke kamarnya, Erik Qin duduk. Setelah rileks, Erik Qin merasakan sakit yang samar di lengannya,
tidak hanya lengannya, tetapi juga seluruh tubuhnya. Ini relatif jarang bagi seseorang yang telah mempraktekkan ilmu penguat badan dan telah memurnikan tubuhnya jutaan kali. Sebelumnya di pulau terpencil, demi mengumpulkan 2 jenis kabut beracun, Eric Kin tidak bisa menggunakan mantra lain untuk membombardir binatang. Jadi Eric Kin semua menggunakan kekuatan fisik untuk langsung memasukkan api suci untuk membunuh. Bersambung.